kebaktian ini Kau sertai dari awal sampai akhir. Kau bersihkan segala sesuatu yang tidak benar, yang mencoba mengganggu firman-Mu. Dan kami tahu di dalam nama-Mu segala kuasa tunduk. Amin. Segala yang jahat menyingkir. Amin. Dan segala yang menutupi itu terhapus. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya, shalom. Kalau pada minggu lalu kita sudah mendapatkan firman bagaimana dalam hal mengikuti Tuhan supaya berkenan menjadi muridnya. Yang pertama adalah permulaan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu mengenal dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Saya ulangi sebentar saja firman dari minggu yang lalu, ayatnya saja dari Kolose 1 ayat 9 dan ayat ke-10, karena ini ada kaitannya juga dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kolose 1:9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini adalah doa dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose pada waktu itu. Jadi dia ingin supaya semua yang menjadi murid-murid Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, bisa menerima hikmat dan pengetahuan yang benar. Karena hikmat itu ada yang nggak benar ya mungkin ya, dan pengertian juga ada yang tidak tepat. Supaya dia mengetahui semuanya sehingga kita ini dilayakkan di depan Tuhan. Dan akhirnya nanti di dalam segala hidupnya memberikan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu adalah ringkasan dari minggu lalu ya. Saya harap saudara-saudara tetap ingat, tetap ada di dalam hati. Karena apa? Karena firman ini kalau ditaburkan itu selalu ada yang mencoba mengambil. Nah, hari ini saya akan mencoba mempelajari bersama-sama dengan saudara-saudara semua apa itu pengertian yang benar yang menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Pelan-pelan saja kita buka dari Kolose ya. Kolose ini sama yang tadi, karena surat Filipi dan surat Kolose itu kalau dipelajari itu isinya hampir sama, mengenai perubahan daripada sikap, hikmat dan juga pengertian. Kolose pasalnya yang ketiga, kebetulan ayatnya sama 9 dan 10. Kalau minggu lalu Kolose 1, 9, 10, hari ini Kolose 3, 9 dan 10. Bunyinya demikian. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saudara-saudaraku, langkah-langkah untuk mengerti pengertian yang baru itu bukan cuma menghafal, bukan cuma berkata-kata, bukan cuma menulis yang mungkin ditulis ayatnya ditulis seperti kebiasaan dari orang Farisi itu menulis di jubahnya ya. Di jubahnya itu isinya ayat dan ayat dan ayat.
dan otaknya juga dipenuhi dengan ayat dan ayat, sehingga pada pikirnya mereka sudah mempunyai pengertian yang benar. Nah, langkahnya yang pertama itu adalah menanggalkan manusia lama. Saudara mungkin bertanya, loh manusia lama yang mana? Manusia lama ya kita ini semuanya tadinya adalah manusia lama. Manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga tanpa menanggalkan manusia lama, pengertian dari Tuhan itu tidak akan bisa dimengerti oleh kita benar-benar. Kita beri contoh aja satu, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, ya. Nanti baca sendiri di rumah ya. Dia pernah didatangi oleh seorang ahli Taurat, ahli Alkitab, namanya Nikodemus. Ya. Yohanes 3 itu nanti kita baca di sendiri di rumah. Tapi ceritanya pada waktu itu, ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Kita ambil sedikit ya, Yohanes pasal 3 ya, Yesus menjawab, ayatnya yang ketiga, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Yesus mengatakan pada Nikodemus, jadi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa mengerti mengenai kerajaan Allah. Nikodemus itu pengajar. Saya yakin itu kitab Taurat itu hafal, karena orang Farisi itu kalau menghafal luar biasa, dari A sampai Z bisa hafal. Tapi dia tidak mengerti, sehingga dia menanyakan satu pertanyaan. Nah, ya pada ayat yang keempatnya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Loh, bingung ya, sudah umurnya sudah 70 tahun, tidak disebutkan di sini umur berapa, kok disuruh lahir kembali, apa ya masuk ke dalam rahim ibunya lagi? Nah, inilah jawab Tuhan Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Nikodemus yang hafal dengan kitab suci, punya pengertian, dia pada pikirnya aku sudah punya pengertian yang benar, aku sudah mempunyai segala sesuatu mengenai Tuhan, tentunya aku masuk dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan mengatakan kalau enggak dilahirkan kembali kau tidak bisa masuk. Apa kok sebetulnya yang dinamakan kelahiran kembali? Kenapa kok Tuhan bisa menegur Nikodemus dengan demikian? Itu juga menegur setiap manusia lama yang belum mengenal Tuhan Yesus, juga akan sama, tidak bisa mengerti. Nah, apa tuh manusia lama itu? Saudara kalau baca ya, kita baca sama pelan-pelan aja, waktunya banyak masih. Di dalam Kolose 3 tadi, ayat 5-17 itu perikopnya adalah manusia baru. Lah yang manusia lama itu yang mana? Manusia lama ini loh, ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Periksa sendiri semuanya ya. Saya juga periksa di sini. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Sampai di sini. Manusia lama itu isinya itu. Dan nanti diperiksa sendiri di rumah,
semua dipelajari, ditelusuri, apakah masih ada di dalam diri kita itu. Kalau masih ada, ya buanglah semuanya itu. Saya yakin di sini tidak ada yang sedemikian jeleknya sehingga daftar ini masuk ya. Tapi dalam sebagian kecil, kadang-kadang pikiran jahat itu masih keluar ya. Iri hati masih keluar, kebencian masih keluar, ingin menyombongkan diri masih keluar, dan itu yang keluar itulah yang menyebabkan Tuhan menjadi mengatakan aku tidak berkenan kepadamu. Nah, saudara mungkin merasakan ya, untuk mengalahkan yang namanya manusia lama itu sulit sekali. Yang mengatakan sulit bukan saya, bukan saudara. Yang mengatakan sulit adalah penulis dari kitab ini, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah seorang pengajar, murid Gamaliel, dan dia itu adalah seorang yang jenius. Tetapi setelah dia hafal dan dia mengerti, mempelajari kitab suci, toh dia tidak bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Padahal orang Yahudi itu sampai sekarang masih menunggu-nunggu kapan Mesias itu datang. Maka Paulus mengatakan, celakalah aku, ya, celakalah aku. Setiap kali aku mau berbuat baik, yang jahat itu keluar dari diriku. Setiap mau memikirkan yang baik, yang jahat itu keluar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damsyik, dan dia dibikin buta selama sekian hari, dan dia mengenal Yesus itu adalah Tuhan, dan Paulus ini bertobat. Segala penutup, segala sesuatu yang menghalangi pengertiannya, segala yang menghalangi jalan otaknya untuk mencari Tuhan itu terhapus semuanya. Dan dia mengenal bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, jadi manusia lama itu hanya bisa ditinggalkan, bisa dihapus dengan cara bagaimana? Kita buka saja di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ini masalah manusia lama ya, dibersihkan dulu baru bisa mengerti firman Tuhan dengan cara yang benar. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat ketiga. Saudara-saudara, ketika menerima Tuhan Yesus, percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saudara dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, itu saudara itu sudah dijadikan satu dengan kematiannya. Baptis itu artinya mati, saudara-saudara. Siapa yang mati? Bukan kita, kita masih bernafas kok. Keluar dari kolam baptisan masih bisa makan soto ya. Tapi yang mati itu adalah manusia lama. Manusia lama ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kemauan atau usaha kita sendiri. Mati-matian seperti apapun ketika Paulus itu mencoba mencari kebenaran, dia justru salah. Dia justru menjadi orang yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Baru ketika Kristus Yesus itu sungguh dengan kasihnya menemui dia baru terbuka. Nah, sekarang kita ini bagaimana? Apakah benar kita ini sudah menerima kematian manusia lama itu ketika kita dibaptis? Ini harus dijalankan. Karena firman Tuhan itu diberitakan, kita menjadi percaya, kita mengaminkan itu, dan kita mengimani itu, barulah itu semuanya terjadi. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Ayat keempat ini, dengan demikian
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia huruf besar yaitu Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah meyakini aku sudah dibaptis, berarti manusia lamaku sudah ikut mati. Manusia lama yang penuh dengan dosa, karena manusia lama itu sejak awal dilahirkan sudah berdosa gara-gara bapak kita yang pertama Adam. Itu kita sudah berdosa. Tapi saudara-saudara sekarang di mana posisinya? Saya yakin semua sudah percaya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sudah dimatikan manusia lamanya. Dan saudara sudah menjadi manusia baru. Itulah lahir baru. Nikodemus tidak mempunyai itu dan dia tidak mengerti. Tetapi kalau dia nanti mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sinar terang itu pasti masuk di dalam hatinya, membuka hatinya, dan dia bisa menanggalkan manusia lamanya. Seperti Rasul Paulus juga menanggalkan manusia lamanya dan hidup di dalam manusia baru. Jadi yang pertama adalah kalau langkah mau berkenan di hadirat Tuhan dengan penuh hikmat dan sebagainya, itu adalah mati lebih dahulu. Kelihatannya gampang, tapi dia akan mencoba untuk bangkit kembali namanya manusia lama itu. Tetapi ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudaraku, kalau sudah disalib itu berarti sudah mati. Jadi jangan belani manusia lama lagi, ya. Kalau nanti hal-hal yang tadi disebutkan dalam Kolose di atas tadi, di atasnya ayat 9-10 tadi keluar, ingat, selalu ingat, aku sudah disalibkan bersama Tuhan, sudah masuk di dalam kematian Tuhan Yesus. Dan besok kalau Tuhan datang, aku juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau aku mati, ya, kalau aku mati, nanti pun akan dibangkitkan oleh Tuhan kembali ketika Dia datang kedua kalinya. Kenapa? Karena siapa yang mati bersama-sama dengan Yesus di dalam baptisan, itu berarti akan dibangkitkan kembali pada masa kebangkitan nanti. Itu pasti tidak? Saudara-saudara katakan, itu pasti dan itu benar. Kalau saudara tidak mempunyai iman seperti ini, saudara bisa ketinggalan nanti. Saya harap tidak ada satu pun yang tertinggal. Tapi pengertian ini lebih dulu diterima, bahwa kita manusia lama sudah mati. Nah, kemudian lanjut. Kalau manusia lama sudah mati, aku menjadi manusia yang baru. Langkah yang kedua, hidup di dalam manusia baru. Itu tadi ada yang dikatakan ini, ayat 10 ya, Kolose 3:10. Manusia baru itu, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, apa yang sudah jadi manusia baru cukup? Terus diperbarui. Saudara-saudaraku, kita ini kalau lahir bayi, ya. Nah, kalau lahir bayi masih bayi enggak? Ya bayi. Bayi itu harus diajar. Kalau makan enggak boleh celemotan, ya kan? Nanti kalau sudah mulai pinter itu, oh kalau harus begini. Lah itu namanya diperbarui. Ada di dunia ini orang yang sudah menjadi manusia baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah manusia baru kan? Ya.
tapi dia tidak mau diperbaharui, menolak perbaharuan itu, sehingga dia tidak pernah bisa tumbuh. Dan kalau tidak tumbuh itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya nanti dia seperti bayi terus yang lemah ya. Kalau ada angin, masuk angin ya, kecemplung ke dalam air, tenggelam dan sebagainya, karena tidak mau diperbarui. Saya membaca Kolose 3 ayat 10 ini dalam Alkitab saya yang lama, dalam terjemahan lama ya. Saya melihat di situ ada satu hal yang kadang-kadang lebih baik, lebih jelas dari terjemahan baru. Bukan saya katakan terjemahan baru ini salah, tapi ini sangat-sangat melengkapi. Saya tulis di sini ya, Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Isinya demikian. Bertabiatkan perangai baru. Manusia barunya dikatakan ibaratkan tabiatkan perangai baru. Tabiat itu watak ya, watak itu waduh, nek watuk berarti gampang, nek watak itu angel katanya orang gitu. Nah, wataknya harus watak perangai baru, manusia baru yang dibarui, terus dibarui sehingga datang kepada makrifat. Perjanjian baru kan terjemahan yang baru kan tidak ada. Nah, di dalam terjemahan lama itu jelas sekali. Kamu kalau sudah jadi manusia baru, mempunyai perangai baru, watak yang baru, dan mau dibarui terus menerus sehingga datang kepada makrifat. Makrifat itu apa tuh? Makrifat itu adalah karunia pengetahuan yang benar, pengetahuan mengenai hal-hal rohani. Jadi jelas di sini dari terjemahan dari Alkitab terjemahan lama itu dituju pada makrifat manusia baru ini. Berarti manusia baru itu juga harus masih belajar. Belajarnya menurut apa? Dilanjutkan di sini. Menuju kepada makrifat menurut teladan Allah. Kalau terjemahan baru tadi kan kaliknya ya, di sini dikatakan terhadap teladan Allah yang menjadikan dia atau menjadikan kita semua. Jadi tujuannya itu adalah pengetahuan benar itu makrifat. Nikodemus itu boleh hafal perjanjian lama itu semuanya. Paulus juga demikian. Tapi makrifatnya tidak keluar. Karunia berkata-kata pengetahuan dan sebagainya tidak ada. Pengetahuan yang benar pada dia juga tidak ada. Karena manusia lama tidak mungkin bisa mempelajari Allah dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah sampai sekarang hanya sekian persen dari orang Yahudi yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu yang saya tahu adalah Maurice Serrolo, itu orang Yahudi, itu mengakui Kristus Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Yang sekian persen banyaknya itu sampai detik ini belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, berarti kalau saudara sudah menjadi manusia baru, harus dibarui terus-menerus. Kita ini kok bisa jadi manusia baru itu bagaimana? Jadi manusia baru dibenarkan oleh Tuhan bukan karena pengetahuan atau perbuatan, tapi karena iman. Saudara sudah tahu, karena iman kita dibenarkan di depan Tuhan. Iman pada siapa? Iman pada Tuhan Yesus. Yaitu kalau sampai di situ aja berhenti, ya bayi. Manusia baru yang tetap bayi, tidak mau belajar lagi. Cukup kok. Sudah selamat, sudah punya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, ya kan? Kalau sebulan sekali makan perjamuan kudus, minum anggur perjamuan, sudah selesai.
Yang mengatakan sudah selesai itu Tuhan Yesus di kayu salib. Karya penebusannya sudah selesai. Kita yang manusia baru, kenapa ada kata harus dibarui terus menerus? Berarti harus belajar. Tekunilah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam katanya, dan itu akan membawa kita kepada semua kebahagiaan di dunia maupun di sorga. Nah, kalau kita sudah tahu manusia baru dibenarkan karena iman, yang perlu dipelajari dan perlu diselidiki, berimannya itu yang pertama beriman kepada siapa? Ini saya kumpulkan ya, nanti saudara teliti sendiri, kira-kira termasuk yang mana saya ini. Ada yang mengatakan begini, aku beriman kepada Allah. Pokoknya Allah, penguasa paling tinggi. Cukup? Apakah cukup dengan demikian? Tidak. Allah yang kita sembah atau kita menuju meletakkan iman kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kalau itu Allah pencipta langit dan bumi, oke, Allah kita sama ya, sama. Tapi lanjut lagi, kita kan tadi mau belajar pengertian yang benar, loh, pengetahuan yang benar mengenai Allah kita, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi. Selain menciptakan langit dan bumi, Allah itu juga menciptakan sorga dan neraka. Lah kalau itu berarti Allah kita menciptakan langit, bumi, sorga dan neraka. Kalau nanti ada orang mengajarkan Allah itu baik, tidak mungkin dia masukkan orang yang begitu baik masuk ke neraka, semua masuk ke sorga. Neraka itu tidak ada isinya. Itu berarti bukan Allah yang kita sembah, bukan yang Allah yang kita imani. Hati-hati, kalau ada orang mengajarkan begitu, tolak. Oh, tidak demikian kok, aku belajar enggak demikian. Allah itu membuat satu predikat lagi. Sering kali dia menyatakan, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Benar? Amin tak? Amin. Terus nanti ada orang bilang, oh Allahmu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku Allah, sama, menciptakan langit bumi, menciptakan sorga dan neraka. Tapi tidak, bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, namanya lain. Saudara-saudara katakan, itu bukan Allah kita. Pokoknya dipelajari sambil disortir. Yang di dalam otak kita ini kadang-kadang sudah kemasukan Allah-Allah yang lain tanpa kita sadari. Terus lebih menjurus. Kalau saudara baca firman Tuhan, toh, berarti membaca ceritanya, mendengar khotbahnya di sini, mendengar dari persekutuan, pasti tahu. Oh, Allah kita adalah Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi lagi sampai sekarang. Cuma itu kali aja. Amin kan? Amin. Nanti kalau ada orang mengatakan gini, ya itu kan di Israel. Kalau di negara saya enggak, Allahnya itu berkuasa, maha kuasa. Tapi kok enggak disebut-sebut ya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Apakah itu sama dengan Allah kita? Enggak. Saudara ngerti ya maksudnya ini. Terus ya kita lanjutkan. Allah itu membuat mujizat. Lah kalau nanti ada yang mengatakan Allah saya juga bisa membuat mujizat, tapi kalau kriteria di atas tadi tidak ada, berarti iman kita tidak kepada Allah yang itu. Tidak. Lah kemudian ini yang paling penting di dalam kitab Sakaria, kita buka aja. Kitab Sakaria pasalnya yang ke-9, ayatnya kebetulan juga 9 dan 10, karena kebetulan hari ini kok 9 dan 10 semua ya. Perikop dari Sakaria 9 ayat 9 10 itu begini. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya,
ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Itu Allah kita sudah menubuatkan lewat Zakaria, besok aku akan mengirim seorang raja kepadamu, adil dan jaya, damai dan sejahtera, lemah lembut, mengendarai keledai beban yang mudah. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kalau ada orang mengatakan, aku yang menyembah Allah, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, ya itu Allahnya. Berbuat mukjizat, iya. Tapi kalau Zakaria ini cuma, ya itu kan kitab perjanjian lama, itu tidak menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan biasanya orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan itu nyerekal. Yang naik keledai beban itu kan banyak, gitu. Raja itu kan banyak, raja yang adil, raja yang hebat itu kan banyak. Ya bukan Yesus. Saudara-saudara tahu, ciri-ciri dari penyesat itu adalah membawa kita menuju Allah yang bukan kita sebutkan tadi. Apalagi kalau dikatakan di dalam Filipi, wah dia berontak lagi. Orang yang menyembah Allah yang lain itu berontak. Kita buka ya di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi 2 ayat 10-11. Ini baru mencoba mencari iman pada Allah yang benar. Ini baru menyelidiki Allah yang benar. Nah, Filipi 2 ayat 10 dan ayat ke-11. Yang penting itu adalah ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nah, di sini sebutkan selain nanti akan datang raja itu di dalam Zakaria, di Filipi juga dikatakan akan bertekuk lutut semua dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang tidak mengakui ini bukan Allah kita. Jadi Allah yang tidak mengakui ini bukan Allah kita. Saudara harus tegas ya. Saudara kalau ditanya Allahnya saudara itu apa, ya ini Allahnya ini, yang semuanya ini tadi. Kalau saudara makin membaca kitab suci ini, saudara akan tahu apa dan siapa. Dia adalah Allah yang membenci apa? Orang yang minta pada orang-orang yang sudah mati. Dia membenci kalau ada Allah lain di sampingnya. Dia membenci segala perbuatan sihir. Dia membenci segala berhala. Dia menghancurkan segala berhala. Jadi kalau dalam kita ini masih ada, buang semuanya itu. Karena kita ini manusia baru, dipelajari oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus, dibawa menuju ke tempat yang benar. Sejatinya iman kepada siapa? Kepada Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut ya, ini masih dalam manusia baru. Kalau sudah mengerti, oh Allah yang kita sembah itu Allah ini. Ya wis betul. Kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini biasanya kalau sudah bisa menerima tadi, aku percaya Allah ini, ya aku ya Allahnya ya itu. Sampai kepada titik aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia masih punya sifat manusia lama, dia pasti akan goncang. Kalau sudah goncang, iman kita sudah gugur, saudara-saudara. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dulu saya pernah khotbah di sini beberapa bulan yang lalu. Peganglah itu. Aku dan Bapa itu adalah satu, dan saudara masuk di dalam kebenaran yang sejati. Berarti
kita lanjutkan. Kalau kita sekarang sudah tahu aku dan Bapa di surga, Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti iman kita kepada Tuhan Yesus juga harus diteliti kembali. Kita lanjutkan ya, telitinya bagaimana? Satu, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu iman kita. Kalau bukan itu, Yesusnya bukan Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengatakan itu. Kemudian dia mengatakan, ada juga pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa Yesus itu bagi-bagi berkat dan kebaikan. Ini saya cerita sedikit ya. Pada tahun 2000-an itu di Amerika itu ada keluar seorang penginjil yang ngetop luar biasa, namanya Joel Osteen. Joel Osteen ini rendah hati, wah pokoknya penampilannya oke, orangnya juga ganteng gitu. Dan dia mengajarkan apa? Kamu kalau mau berubah, kamu harus merubah dirimu sendiri. Wah, dia pertama kali itu langsung jutaan orang mendengar. Semuanya mengikuti dia. Mungkin di Indonesia juga buku-bukunya beredar itu. Dan banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, mempelajari dan menjalankan. Hukumnya satu, iman berdasarkan ucapan. Itu Joel Osteen. Faith by the word. Jadi dia mengambil satu ayat, kemudian mengucapkan itu berulang-ulang sehingga jadi nanti pada saudara. Saudara kepingin apa? Saudara kepingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Dan biasanya urusannya bukannya sorgawi atau di atas, urusannya di dunia. Maka banyak pengikut Joel Osteen itu biasanya ya bintang-bintang film yang kepingin tenar, gitu. Bisnismen yang kepingin bisnisnya berhasil, dan itu menggunakan kata-kata dan menggunakan nama Tuhan Yesus. Itu adalah permulaannya dari teologi kemakmuran yang juga masuk ke Indonesia ini. Dan kelihatannya itu sangat-sangat itu menarik. Karena manusia lama, sekali lagi saya katakan, manusia lama itu carinya mesti hal-hal duniawi. Punya 100 kurang 1000, 1000 kurang 1 juta, 1 juta kurang 1 triliun. Itu manusia duniawi. Kalau punya kedudukan, oh aku tidak punya kedudukan. Sekarang aku punya kedudukan di perusahaan, aku punya kedudukan. Aku mau naik sampai jadi direktur. Dan itu adalah sifat kita haus dengan kekuasaan di dunia ini. Jangan sampai di gereja terjadi seperti itu. Kita ini harus saling menundukkan diri satu dengan yang lain, bukan saling meninggikan. Cepet-cepetan ayo jadi pemimpin. Joel Osteen itu secara mengajarkan itu, sukses luar biasa. Kalau pergi kemana-mana naik pesawat jet pribadi. Semua orang pengen kalau biasa kan, kalau sudah wah pemimpinnya naik jet pribadi, aku paling tidak ya nanti mesti naik bis pribadi ya kan. Naik motor kan cilik toh, naik bis kan gede ya kan. Nanti kita mau kepingin helikopter dan sebagainya. Tujuannya sama. Anak buahnya ini semua jemaahnya itu terpukau dengan dia, kehebatannya dia membawakan firman yang tidak ada firman neraka, tidak ada firman surga, tidak ada yang dinamakan hukuman kekal, tidak ada yang namanya hidup kekal, cuma apa? Keberhasilan, sukses. Itu yang diajarkan. Manusia lama pasti tertarik. Hanya yang sudah mengenal dan menjadi manusia baru, dibaptis dalam kematiannya oleh dalam nama Tuhan Yesus, itu yang tidak lagi terpengaruh. Di dalam hati nuraninya akan menolak. Kalau mendengar ajaran seperti itu, pasti kita tolak. Ini bukan berasal dari Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah ketahuannya itu baru tahun 2022 ini, 21. Joel Osteen ketika diwawancarai
mengenai apakah kamu menyetujui pernikahan sejenis. Nah, jebolnya di sini. Dia mengatakan apa? Aku tidak membenci orang-orang itu kok. Aku tidak ikut-ikut dalam mereka, tapi aku tidak membenci mereka. Loh, mereka maunya gitu ya silakan. Hak asasi manusia. Mau cewek nikah dengan cewek silakan. Mau boy dengan boy silakan. LGBT amin-amin saja. Apakah itu Allah yang mengajarkan kepada kita demikian? Allah itu kita itu di dalam nama Tuhan Yesus sangat membenci dosa di dalam Sodom dan Gomora, sehingga Sodom dan Gomora itu dihancurkan sama sekali. Renungkan saudara, Allah yang kita sembah itu adalah yang demikian. Karena Yesus Kristus bukan hanya memberikan sesuatu, bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus itu menjanjikan sesuatu yang indah. Apa itu? Hidup kekal. Kita kalau janji iman atau di sini masih ingat kan? Percaya kan? Hidup kekal. Kan tidak disebutkan toh? Kalau ikut Tuhan Yesus, saudara akan menjadi yang sukses, menjadi yang paling kaya, paling berkuasa. Hidup kekal. Saudara-saudara, ingatlah segala sesuatu ini, bahwa kita ini sebenarnya hidup ini waktunya sangat-sangat singkat. Baru aja minggu lalu tim berbicara di sini. Tahu-tahu sekarang sudah minggu. Jadi waktu ini makin hari makin dipercepat sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau waktu tidak dipersingkat, bahkan yang terpilih pun nanti tidak ada yang selamat, ketut demi dunia. Jadi dipercepat. Tapi kita yang sudah lahir baru, jadilah orang yang diperbarui terus-menerus. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Waktunya makin hari makin dekat. Nah, jadi langkah kedua adalah menjadi manusia baru yang mau diperbarui, dan kita sudah bisa mengerti. Kenapa? Karena kita ini sudah diberi karunia untuk menjadi marifat, mengerti pengetahuan dari Tuhan. Lah kalau sudah demikian, sudah jadi manusia lama hilang, manusia baru sudah ada, itu nanti baru di dalam hidup kita, di dalam langkah-langkah kita, itu baru kita menghasilkan buah kebenaran. Buah itu asalnya dari pohon. Nek pohonnya urung bener, buahnya pasti enggak bener. Maka saya selalu berdoa supaya mimbar Tuhan selalu dilindungi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada racun yang keluar dari mimbar itu, tapi benar-benar firman Tuhan yang hidup, yang mengatakan segalanya yang benar, yang membawa manusia-manusia baru ini diperbarui terus-menerus. Kemudian ini sekarang kita sudah belajar itu semuanya. Nah, sekarang kita buka ini di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ini. Ini peringatan untuk kita semua. Saya katakan kita semua ya, termasuk saya juga, Ibu Gembala, Timothy, Atulo, semuanya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Kita sudah jadi manusia baru, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apa ada tuh Tuhan itu jauh? Tuhan bisa jauh. Apakah Ia ini berkenan? Sekarang Dia berkenan di dalam masa anugerah seperti ini. Saudara tahu kalau masa anugerah, firman Tuhan yang dulu sulit dicari, benar ya?
Sekarang kalau buka di YouTube, buka di TikTok, buka di segala macam, itu semua isinya firman Tuhan. Tapi hati-hati, di dalam firman Tuhan yang disebarkan di medsos juga ada yang saya katakan tadi. Tapi sekarang saudara sudah punya kuncinya. Iman yang benar itu kepada siapa? Kepada Allah yang begini, kepada Tuhan Yesus yang begini. Kalau tidak memasuki kriteria ini, itu bukan berasal dari Tuhan. Buang saja. Kita tidak banyak waktu. Jangan jadi orang yang merasa kuat. Merasa kuat itu apa? Oh, aku ini kuat kok. Kalau minum anggur, minum bir itu saya tidak akan terpengaruh, tidak akan kecanduan. Jadi minum-minum, diajak temannya minum-minum. Ya pertama segelas, 2 gelas, akhirnya bablas ya. Narkoba itu juga demikian loh. Diajak temannya dicipi, dikasih gratis. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan merasa kuat, aku bisa. Ada lagi nanti, terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan dunia. Kalau Anda mau ikut saya, ya, gajimu 1 bulan 50 juta. Tapi tidak ikut Yesus. Saudara-saudara, kalau itu saudara terima, itu seperti Esau menerima semangkok kacang, sop kacang, dan dia membuangnya keseluruhan. Sekarang zamannya sudah sampai ke sini, saudara. Tapi saudara nggak usah takut di dalam hidup ini, karena Yesus Kristus itu sudah menjanjikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu tidak akan lepas dari kita. Tapi tunduklah, jadilah penurut-penurut Allah yang mau diajar, mau diperbarui, mau dibawa menuju jalan yang benar, sehingga kita benar-benar layak dan diperkenankan oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu semuanya itu, kalau sampai kita jatuh, berteriaklah pada Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara mungkin jatuh ya, tapi sebelum jatuh ambles ke bawah, berserulah dan bertobatlah. Baliklah kepada iman saudara yang sejati, dan Tuhan akan mengangkat kita. Kalau Dia mengajarkan pada kita, ampunilah kesalahan orang, Dia juga mengampuni kesalahannya. Raja Daud itu kalau dihitung-hitung dosanya itu dengan kita semua ini, kita ini tidak ada apa-apanya loh, benar? Coba direnungkan aja firman Tuhan. Bayangkan sudah jadi raja, sudah punya kedudukan yang hebat, ada anak buahnya, punya istri yang cantik, dibuat caranya dengan cara yang hebat sehingga mati di permedan perangan. Kemudian berbuat baik, mengangkat jandanya dijadikan istri. Baik kan? Di mata orang waktu itu baik, di mata Tuhan itu busuk. Dan Tuhan tidak bisa dikelabui oleh kita. Saudara boleh menumpatkan atau menyembunyikan kesalahan kita, itu terbuka di matanya. Jadi maka itu tadi, carilah Tuhan selama Dia masih berkenan ditemui, bertobat selama masih bisa berjumpa. Nanti kalau Tuhan jauh, saudara mau bertobat, mau berteriak, Dia tidak mendengar lagi. Inilah pesan dari firman Tuhan di pagi hari ini. Ringkasannya demikian saja. Jadi ringkasannya, manusia lama itu tidak bisa mengenal firman Tuhan dengan benar. Banyak distorsi yang mengganggu. Kalau mau bisa mengerti firman Tuhan atau mendapat marifat, saudara harus lahir baru. Lahir barunya caranya gimana? Mati bersama-sama Tuhan Yesus waktu baptisan, dan tubuh dosa kita ini disalibkan bersama-sama dengan Dia, sehingga kuasa kebangkitan itu nanti ada. Tapi manusia lama sudah mati. Saudara selalu ingat,
mati. Aku ini sudah mati, manusia lamaku sudah mati. Aku sudah hidup baru di dalam Kristus, dan dosa itu akan pergi. Saudara boleh coba nanti. Kalau saudara diganggu dengan kuasa gelap, diojok-ojok itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, katakanlah, aku ini sudah mati. Manusia lamaku sudah mati. Manusia baruku hanya mengenal firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pasti godaan itu pergi. Boleh coba. Tuhan berkuasa untuk melakukan semua itu. Kemudian kalau sudah jadi manusia baru, selalu mau diperbarui. Dengarkanlah firman Tuhan. Jangan malas-malas mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan saudara akan menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran itu apa saja yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Yesus, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu telah ditaburkan, Roh Kudus menyertai, sehingga firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Engkau mengajar kepada kami dan mengingatkan kepada kami bahwa manusia lama yang penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, itu harus dikalahkan. Yang bisa mengalahkan adalah Engkau sendiri Tuhan di kayu salib. Dan biarlah kami semuanya yang sudah dibaptis, berarti dikuburkan bersama-sama dengan Engkau, disalibkan bersama-sama dengan Engkau di kayu salib. Manusia lama kita sudah pergi, dan kami yang manusia baru, yang mempunyai watak yang baru, biarlah kami mau menerima segala pengajaran sehingga mencapai kepada marifat yang menjadi teladan, ya Bapa, yang sudah Engkau ajarkan di dalam kitab suci ini. Dan kalau kita tahu, berarti kami dibenarkan hanya oleh iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan iman yang benar itu adalah menuju kepada Allah yang benar, Allah yang tidak melakukan sesuatu dan mengajarkan sesuatu yang lain dari ada di dalam kitab suci. Dan Engkau dan Bapa, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah satu. Karena itu biarlah kami tetap mengikuti teladan hidupmu, teladan yang mengatakan bahwa Mammon dan Tuhan itu sangat-sangat bertolak belakang. Kita tinggalkan Mammon dan kita mengikuti Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami ini lemah, kami bukan orang-orang yang kuat, tapi bersama Engkau kami menjadi kuat. Karena hidupku sudah bukannya aku lagi, tapi Engkau di dalam aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikanlah firman di pagi hari ini. Bagi mereka yang mendengar, mari katakan bersama-sama dalam nama Yesus, amin.